Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi IPS ya, yang Ibu ambil dari buku tematik kita, Indahnya Kebersamaan. Kompetensi dasar 3.2 yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja sih keragaman yang ada di Indonesia? Yuk kita simak bersama. Ya, sebelumnya tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri atas 34 provinsi, ya. Dari 34 provinsi itu berbeda baik secara letak geografis dan keadaan lingkungannya. Karena letak geografis dan keadaan lingkungan berbeda, terjadi interaksi dan hasil komunikasi interaksi masyarakat sekitarnya menghasilkan beberapa budaya di masing-masing wilayah tersebut. Ya, nah selanjutnya kita akan mengidentifikasi keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama keragaman suku. Nah, Ibu sampaikan tadi Indonesia terdiri atas 34 provinsi dengan perbedaan letak geografis dan lingkungan sehingga menghasilkan interaksi sosial antar warganya, menghasilkan adat istiadat, kebiasaan yang berbeda dari masing-masing wilayah tersebut, sehingga Indonesia kaya akan keragaman suku, ya. Selanjutnya keragaman agama. Nanti kita akan pelajari satu persatu keragaman ini, ya. Kemudian ada keragaman seni dan budaya. Seni dan budaya merupakan hasil pemikiran kemudian dari masyarakat dari masing-masing daerah, ya, baik itu berupa baju adat, tarian, alat musik, tradisi dan lain-lain. Kemudian ada keberagaman bahasa daerah. Nah, dari 34 provinsi itu tadi tentunya bahasa dari daerah masing-masing itu berbeda, ya. Kemudian ada keragaman rumah adat, keragaman makanan khas daerah, ya. Itulah beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Masih ada beberapa keragaman lagi. Nanti kita akan mempelajarinya. Di buku tematik tema 1 kita diawali dengan adanya teks berjudul Pawai Budaya yang menggambarkan ada pawai yang sedang berlangsung saat itu di Kampung Babakan. Di situ diceritakan yang pertama ada paling depan itu rombongan dari Maluku, ya. Kemudian dijelaskan Maluku menggunakan pakaian adat seperti ini. Digambarkan ya di situ, yang perempuan disebut pakaian cele katanya ya, yang laki-laki mengenakan baju putih, kemudian rompi warna merah dan topi tinggi. Nah, selanjutnya ada alat musik yang berasal dari Maluku yang disebut dengan tifa. Tifa ini seperti gendang tetapi bentuknya panjang dan bisa dipegang. Lanjut, di situ juga diceritakan ada dari Bali. Nah, rombongan dari Bali kemudian sambil membunyikan alat musik dari daerahnya yang disebut cengceng. Di sini Ibu tampilkan salah satu pakaian adat dari Bali, ya, sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rombongan dari Toraja, ya. Di situ digambarkan seperti inilah pakaian adat dari daerah Toraja. Kemudian alat musiknya namanya Pak Pompang, terbuat dari bambu. Kalau kita lihat di sini ditiup ya, sepertinya ditiup. Nah, kemudian di sini juga Ibu tampilkan pakaian adat dari daerah. Nah, salah satunya ini dari daerah kita, daerah Lampung. Sebagai simbolnya di sini ada menggunakan siger, ya. Masih ada di sini beberapa pakaian adat daerah, kemudian rumah adat. Nah, sebagai anak Indonesia, kita merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Dengan cara menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, selain tadi ada keragaman pakaian adat, di sini juga di buku itu juga disampaikan ada keragaman alat musik tradisional. Bukan hanya 5 macam ini saja alat musik tradisional yang ada di Indonesia, masih banyak lainnya. Ini sebagai salah satu contoh.
Yang pertama ada angklung dari Jawa Barat, saluang atau suling dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat ya, suku Minang. Kemudian ada kecapi, biasa digunakan oleh masyarakat di Jawa Barat. Kemudian ini ada kendang dan ini tipa. Ya, lanjut di sini juga kita mempelajari di buku tematik kita ada tari kipas Pakarena. Kemudian ini tari Bungung Jempa yang sudah kita pelajari gerakannya. Kemudian ini tari Saman dari Aceh, Bungung Jempa dari Aceh juga. Tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Kemudian ini ada tari piring dari Sumatera Barat atau Minang. Masih banyak tarian-tarian yang ada di Indonesia. Ini tari dari Lampung ya, Sigeh Pungunten atau tari persembahan. Tari sembah untuk menyambut, menghormati tamu yang datang ke daerah kita. Ya, masih banyak lagi. Kemudian ada keragaman rumah adat tadi. Nah, di sini ada rumah adat Lampung. Biasa kita sebut Lamban Balak atau Nom Sesat ya. Kemudian nanti bisa kalian lihat di buku tematiknya atau browsing internet. Nah, dari mana sih macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Ini ada Honai ya, di sini ada rumah Gadang, di sini ada dari rumah dari Toraja ya. Ini kemudian kita akan masuk pada keragaman agama. Kenapa Bu di sini kok gambarnya hanya 6 orang? Nah, ternyata di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama ada Islam. Islam ini tempat ibadahnya namanya masjid. Kemudian Kristen, tempat ibadahnya namanya gereja. Katolik, tempat ibadahnya namanya gereja. Selanjutnya Hindu, tempat ibadahnya disebut pura atau pura. Kemudian agama Buddha, tempat ibadahnya bernama wihara. Dan terakhir adalah agama Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, inilah 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, kalau tadi ada gambar kartunnya, sekarang gambar realnya yang ada di sekitar kita. Ya, gambar tempat ibadah dari ke-6 agama tersebut. Lanjut, kita juga memiliki keragaman makanan khas daerah. Di sini coba Ibu tampilkan adalah kerak telur. Di sini empek-empek ya, empek-empek berasal dari Sumatera Selatan atau Palembang. Kerak telur ini dari Betawi atau DKI Jakarta. Kemudian ini kita kenal sebagai rendang yang biasa kita masak ketika lebaran ya. Rendang ini diakui dunia sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Wah, bangga sekali kita ya, bangsa Indonesia. Nah, ini gambar-gambar keragaman makanan khas Indonesia, masih banyak lagi ya. Selanjutnya dari banyaknya provinsi tadi Ibu sampaikan menciptakan juga ragam bahasa daerah ya. Tentunya dengan keragaman bahasa daerah tersebut tidak akan pernah menjadikan kita berjarak dengan teman kita yang berbeda dari suku atau daerah lain. Contoh misalnya kita orang Lampung berteman dengan orang Jawa. Apakah ketika kita berteman atau berbicara berkomunikasi kita menggunakan bahasa masing-masing? Tentunya tidak, karena tidak bisa dipahami. Sehingga kita walaupun kita berbeda dengan teman kita, tetapi kita ketika berkomunikasi menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia ya. Selanjutnya di dalam buku juga ada daftar bahasa daerah ya. Di sini kita lihat dari masing-masing daerah bisa lebih dari 1 bahasa yang digunakan. Makanya dibilang ragam di Indonesia itu salah satunya ragam bahasa daerah juga. Selanjutnya di sini manfaat dari keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dengan adanya keragaman budaya di Indonesia, itu merupakan kekayaan Indonesia dan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang di luar negara Indonesia. Sehingga kita sebagai warganya merasa memiliki dan mencoba untuk melindungi kemudian melestarikan. Nah, sikap inilah yang akan memupuk rasa cinta kita terhadap Indonesia, ya.
Selanjutnya sebagai identitas bangsa di mata internasional. Nah, Indonesia itu terkenal dengan beragam suku dan budaya, bahkan artefaknya yang terkenal. Artefak itu peninggalan budaya. Sebagaimana kita tahu salah satunya ada Candi Borobudur, ya, ada Candi Prambanan. Borobudur sebagaimana kita ketahui termasuk dalam 7 keajaiban dunia, ya. Bangga sekali kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya sebagai alat pemersatu bangsa. Bagaimana caranya? Ya, dengan keragaman yang ada di Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia tetap saling menghargai dan bekerja sama, tetap bersatu sebagaimana semboyan yang ada yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu satu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai ikon pariwisata. Nah, masing-masing daerah itu memiliki keragaman budaya, tradisi, dan makanan khas daerah. Nah, itu yang memancing atau menarik minat para turis asing untuk berkunjung ke Indonesia, untuk merasakan, mempelajari, melihat, ya. Nah, ini dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, ya, masing-masing daerah. Seperti contohnya kita lihat daerah Bali, ya, Bali, Danau Toba, kemudian masih banyak dari daerah lain, dari daerah kita sendiri juga, ya. Kita bisa nanti browsing di internet. Selanjutnya manfaat yang kelima yaitu menambah pendapatan nasional. Nah, dengan dibukanya pariwisata di setiap daerah ketika dikelola oleh negara dapat menambah devisa atau pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu jika banyak digunakan untuk apa sih? Salah satunya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, ya, kemudian kantor-kantor pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya memupuk sikap toleransi, ya. Dengan adanya multikulturalisme atau ragam budaya diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong menolong serta nasionalisme kita, ya. Salah satunya upaya kita dalam menjalin komunikasi yang baik dengan teman kita, tetangga kita yang berbeda dengan kita, tentunya kita mengembangkan sikap toleransi, ya. Nanti kita akan bahas apa sih sikap toleransi itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah sumber pengetahuan bagi dunia. Sebagaimana kita ketahui tadi, Indonesia itu beragam suku, budaya, dan tradisi. Dan dari masing-masing budaya itu meninggalkan artefak atau peninggalan budaya sebagai hasil dari nilai-nilai masyarakat di masa lalu. Nah, kekayaan itu merupakan sumber pengetahuan untuk dunia, bahkan untuk kita sendiri, ya. Nah, selanjutnya sikap toleran dan empati sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, ya. Apa sih toleransi itu? Toleransi itu sikap yang rela menghargai dan menerima perbedaan dengan orang atau kelompok lain, ya. Sikap kita rela menerima perbedaan, ya, bahwa perbedaan itu tidak pernah menjadi halangan untuk kita mengenal, berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, ya. Selanjutnya sikap empati. Empati itu keadaan mental di mana kita merasa dirinya ada dalam keadaan atau perasaan orang yang sama, perasaan yang sama dengan orang yang kita ajak bicara atau berkomunikasi. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan teman yang berbeda dengan kita mencoba untuk membaur dengan pikiran dia. Tetapi bukan berarti kita tidak punya prinsip, artinya kita tidak memaksakan pikiran kita sendiri, tetapi kita mencoba memahami pemikiran orang di depan kita yang berbeda dengan kita sehingga tercipta komunikasi yang baik itu tadi, ya. Terakhir, Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan.
Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, ras, daerah, kepercayaan, agama, dan lain-lain. Seperti tadi sudah kita bahas. Namun Indonesia bisa mempersatukan berbagai keragaman tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keragaman budaya atau cultural diversity adalah keniscayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita temukan pada simbol negara Indonesia atau lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Ya, selanjutnya terakhir kita membuat kesimpulan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mampu menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa tercinta Indonesia kita ini. Dan janganlah sampai kita biarkan perbedaan yang ada itu menjadi atau membuat kita lemah dan memicu konflik atau perseteruan atau keributan dengan orang yang berbeda dengan kita. Tapi marilah kita bergandengan tangan menyongsong Indonesia yang jaya dan penuh harapan yang indah. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.